Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Ayah bunda, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat ridho, maghfirah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru yang insya Allah akan mengajarkan matematika. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan menyampaikan 3 nasihat kehidupan. Yang pertama adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan berhasil. Yang kedua adalah mansobaro zafiro. Artinya, barang siapa yang bersabar, maka dia akan berhasil. Dan yang ketiga adalah mangsaro ala darbi wassola. Barang siapa yang menuju jalan Allah, maka ia akan sampai ke tujuan. Begitupun dengan kalian belajar. Kalian harus sabar, harus bersungguh-sungguh, dan tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat tentang yang kita pelajari minggu kemarin? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Ada berapakah sisi pada kubus? Nah, sisi pada kubus ada 6, rusuknya ada 12, titik sudutnya 8, diagonal sisi 12, diagonal ruang ada 4, dan bidang diagonalnya ada 6. Bagaimana dengan balok? Ternyata balok pun sama dengan kubus, yaitu mempunyai sisi 6, rusuknya 12, titik sudutnya 8, diagonal sisinya 12, diagonal ruangnya 4, bidang diagonalnya 6. Apa yang membedakan antara kubus dan balok? Yaitu sisi pada kubus berbentuk persegi, sedangkan pada balok sisinya berbentuk persegi panjang. Rusuk pada kubus sama panjang, sedangkan rusuk pada balok itu berbeda panjangnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang, yaitu prisma segitiga, 5 segitiga, 5 segi 4, tabung, kerucut, dan bola. Baiklah anak-anak, kita mulai. Yang pertama adalah prisma segitiga. Prisma segitiga di samping, nama bangunnya adalah prisma segitiga ABCDEF. Ada berapa sisi prisma segitiga? Kita hitung bersama-sama. Yang pertama adalah sisi bawah yang berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC. Yang kedua, sisi atas berbentuk segitiga, yaitu sisi DEF. Yang ketiga adalah sisi belakang berbentuk persegi panjang, yaitu ACFD. Yang keempat, sisi sebelah kanan yang berbentuk persegi panjang, yaitu BCFE. Dan yang kelima adalah sisi sebelah kiri yang berbentuk persegi panjang, yaitu ABED. Jadi, prisma segitiga memiliki 5 sisi, 2 sisi segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Berapa rusuk prisma segitiga? Yang pertama ada rusuk AB, yang kedua ada rusuk BC, yang ketiga
rusuk AC, yang keempat, rusuk DE, yang kelima, rusuk EF, yang keenam, rusuk DF, yang ketujuh, rusuk AD, kedelapan, rusuk BE, dan kesembilan ada rusuk CF. Jadi, prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Nah, sekarang ada berapa titik sudut prisma segitiga? Yang pertama ada titik sudut A, yang kedua ada B, yang ketiga sudut C, yang keempat ada titik sudut D, kelima titik sudut E, keenam titik sudut F. Jadi, titik sudut pada prisma segitiga ada 6. Nah, sekarang adalah 5 segitiga. Nah, nama bangun 5 di samping ini adalah 5 segitiga DABC. D di sini merupakan titik puncaknya. Sisi limas ada berapa? Nah, sisi limas yang pertama ada yang sebelah bawah berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC. Sisi limas kedua adalah sisi limas sebelah kanan, yaitu sisi BCD. Yang ketiga, sisi limas sebelah kiri, yaitu ACD. Dan yang keempat adalah sisi limas depan, yaitu ABD. Jadi, sisi limas segitiga adalah 4. Semuanya berbentuk segitiga. Berapa rusuk limas segitiga? Rusuk pertama adalah AB, yang kedua adalah BC, ketiga adalah AC, yang keempat adalah AD, yang kelima CD, dan yang keenam adalah BD. Jadi, 5 segitiga mempunyai 6 rusuk. Nah, sekarang ada berapa titik sudut pada 5 segitiga? Nah, titik sudut pada 5 segitiga adalah yang pertama A, yang kedua adalah B, yang ketiga C, dan yang keempat adalah D. Jadi, 5 segitiga memiliki 4 titik sudut. Nah, sekarang bagaimana dengan 5 segi 4? Nah, nama bangun di samping adalah 5 segi 4 EABCD. Ada berapakah sisi 5 segi 4? Yang pertama adalah sisi ABCD yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Yang kedua, sisi sebelah kanan berbentuk segitiga, yaitu BCE. Yang ketiga, sisi bagian belakang berbentuk segitiga, yaitu CDE. Yang keempat, sisi sebelah kiri yang berbentuk segitiga, yaitu ADE. Dan yang kelima adalah sisi bagian depan yang berbentuk segitiga, yaitu ABE. Jadi, 5 segi 4 memiliki 5 sisi. Sisi alasnya berbentuk segi 4, persegi panjang atau persegi. Sedangkan 4 sisi atasnya yaitu berbentuk segitiga. Nah, sekarang bagaimana rusuk 5 segi 4? Kita hitung bersama-sama. Yang pertama ada rusuk AB, kedua ada BC, yang ketiga CD, yang keempat rusuk AD, yang kelima rusuk AE, keenam
ada BE, yang ke-7 rusuk CE, dan yang ke-8 rusuk DE. Jadi 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Sekarang ada berapa titik sudut pada 5 segi 4? Yang pertama ada titik sudut A, yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D, dan yang kelima E. Jadi 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Nah, sekarang bangun ruang sisi lengkung. Ada apa saja bangun ruang sisi lengkung? Di antaranya ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Perhatikan baik-baik. Nama bangun di samping adalah tabung. Ada berapakah sisi tabung? Kita hitung bersama-sama. Yang pertama, sisi bagian atas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, sisi alasnya berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga adalah sisi lengkung selimutnya. Nah, jadi sisi tabung ada 3. Nah, sekarang bagaimana dengan rusuk tabung? Ada berapakah rusuk tabung? Rusuk tabung yang pertama adalah rusuk bagian bawah berupa rusuk lengkung. Nah, yang kedua adalah rusuk bagian atas. Jadi rusuk pada tabung ada 2. Apakah tabung mempunyai titik sudut? Nah, ternyata tabung tidak memiliki titik sudut. Sekarang bagaimana dengan kerucut? Nah, ada berapakah sisi kerucut? Kita hitung bersama-sama. Sisi yang pertama adalah sisi bagian bawah, dan sisi yang kedua adalah sisi selimutnya. Jadi sisi kerucut ada 2. Ada berapakah rusuk kerucut? Nah, rusuk kerucut yaitu rusuk lengkung bagian bawah, yaitu 1. Kerucut tidak mempunyai titik sudut, tapi kerucut mempunyai titik puncak, yaitu 1. Nah, sekarang bagaimana dengan bola? Ada berapakah sisi bola? Jelas, sisi pada bola ada 1. Apakah bola mempunyai rusuk? Ternyata bola tidak mempunyai rusuk, begitupun dengan titik sudut. Bola tidak mempunyai titik sudut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat bangun ruang yang pertama adalah kubus, mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang kedua, balok atau prisma segi 4, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang ketiga, ada prisma segitiga, memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Yang keempat, 5 segitiga, memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Yang kelima, ada 5 segi 4, memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Dan yang keenam, ada tabung, memiliki 3 sisi, 2 rusuk, tidak memiliki titik sudut. Yang ketujuh, ada kerucut, memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan tidak memiliki titik sudut, tapi kerucut memiliki 1 titik puncak. Dan yang kedelapan, ada bola, hanya memiliki 1 sisi, tidak mempunyai rusuk, dan tidak mempunyai titik sudut. Nah, tibalah saatnya untuk latihan soal. Perhatikan gambar di samping, coba kamu gambar kembali, tentukan nama bangun, rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Jangan lupa tuliskan huruf-hurufnya, ingat gunakan huruf kapital.
Dan kedua adalah gambarlah 5 segi 4 T, V, X, Y, Z. Tentukan nama rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Sedangkan yang ketiga, tentukan sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung di bawah ini. Anak-anak, ingat pesan ibu yang tadi? Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man sobaro jafiro, barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Dan mangsaro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan di jalan Allah pasti akan mencapai tujuan. Ingat, dalam belajar harus tetap semangat, harus bersabar, dan tujuan kita hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.